Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iPadOS 17.03 yang udah gue install di iPad 9 gue, teman-teman ya. Jadi ini udah sekitar seminggu lebih udah gue pakai di iPad 9 gue, dan di sini gue akan sharing ke kalian ya tentang iPadOS 17.03 ini. Apa saja sih yang gue rasakan di iPadOS terbaru ini, teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah penampakan dari iPad 9 gua, teman-teman ya. Jadi ini tuh gua beli tahun lalu di Trans Studio Bali dengan storage 64 GB. Harganya 5,5 juta di iBox, teman-teman ya. Nah, kalau untuk warnanya sendiri ini warnanya space gray, teman-teman ya. Nah, ini udah ditempel sama ibu bos ya. Stiker-stiker seperti ini, stiker-stiker seperti ini kalau kalian tempel itu nggak ada masalah, karena ini tipikal stiker yang kalau misalkan kalian cabut itu tidak meninggalkan bekas, teman-teman ya. Nah, jadi untuk secara sekilas seperti ini, tampilannya ini masih mulus banget, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk iPad ini sendiri sehari-hari itu sering kita gunakan untuk pekerjaan, teman-teman ya. Kalau gue secara pribadi menggunakan iPad ini untuk main game ya, Clash of Clans. Kemudian gue kadang ngedit di CapCut atau dengerin lagu, tapi yang paling sering gue pakai itu adalah Netflix, teman-teman ya, atau Disney Hotstar, karena memang gue suka streaming film di iPad. Kalau misalkan di TV dipakai sama ibu bos nonton, jadi gue nontonnya di iPad, teman-temannya. Nah, itu untuk kegiatan gue sehari-hari. Tapi kalau ibu bos sendiri itu dia sering pakai untuk Google Sheet-nya dia, untuk pekerjaan dia, Grab Merchant dan lain-lain, email, kemudian mungkin ada WhatsApp web yang dia pakai di sini, teman-temannya. Dan yang paling utama itu pekerjaan dia adalah di Procreate, teman-temannya. Nah, ini adalah hasil pekerjaan dari ibu bos sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana dia suka banget ngedesain di Procreate menggunakan iPad 9 ini, teman-temannya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini kalau untuk desain-desain dia, teman-temannya. Nah, ini dia bikin-bikin stiker, dan selama dia bikin stiker, bikin hasil karyanya di Procreate itu dia nggak merasakan sama sekali yang namanya permasalahan dari sisi performa, teman-teman ya. Mungkin hanya dari sisi pensil doang yang dia ngerasa kayak kalau pakai Apple Pen yang original mungkin itu lebih enak, teman-teman ya. Karena kan kita untuk pensilnya sendiri itu kita menggunakan Gujodok, teman-teman ya. Tapi walaupun pakai pen Gujodok, cuma untuk hasil yang dihasilkan juga ini bagus-bagus aja, teman-temannya. Nah, hasilnya seperti ini. Menurut kalian bagus nggak guys? Kalau menurut gua nih keren banget sih hasil stikernya, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk iPad 9 gua ini itu sudah gua install iPadOS 17.03. Ini udah pakai semingguan lebih, teman-teman ya. Kalau untuk size-nya sendiri itu di angka 300-an mega, guys. Nah, di sini gue pengen nge-share ke kalian apa aja sih yang gua rasakan di iPadOS terbaru ini, teman-teman ya. Nah, sejujurnya bagi gue secara pribadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan, teman-teman ya. Dari suhu panas, dari baterai itu gue ngerasa nggak ada beda sama sekali, teman-teman ya. Karena memang sebelumnya di iPadOS 17.02 maupun di iPadOS yang sebelumnya, untuk iPad 9 sendiri gue nggak merasakan ada yang namanya masalah guys ya. Nah, walaupun mungkin di iPhone ya banyak yang bilang itu overheat, tapi untuk di iPad sendiri itu gue nggak merasakan yang namanya overheat. Panas itu tetap ada, tapi bagi gue secara pribadi panas itu normal, teman-teman ya. Nah, untuk pemakaian gue akan ajakin kalian untuk main game real racing, karena di sini gue biasanya main game real racing, teman-teman ya, untuk kegiatan gue sehari-hari. Kita coba tes, teman-teman ya. Di sini kita langsung masuk nih, mana nih yang bisa kita ajakin buat main ya. Nah, kita coba di sini motorsport, kemudian kita ke GT4 Cars, kemudian kita exhibition. Nah, di sini kita langsung main, teman-teman ya, elimination langsung. Nah, gua tuh sehari-hari suka banget pakai iPad ini buat main game real racing dan juga Clash of Clans. Pertama ya, karena dia kan bentuknya segede ini, jadi gua gampang buat gerakinnya, teman-teman. Terus kalau pengen main Clash of Clans tuh dia kan gede tuh, jadi enak banget kalau misalkan gua pengen nge-tag desa lain, teman-teman. Nah, ini gue ajakin kalian buat main sebentar. Ini kita langsung tes, teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya. Kita langsung gaskan. Gue lebih suka untuk kontrolnya yang steering wheel seperti ini, teman-teman ya. Nah, aduh, nabrak-nabrak nih guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri, teman-temannya, kalau untuk dari sisi grafik, dari sisi performa dan smoothnya ini tuh enak banget, gak ada masalah sama sekali, teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri gimana gua maininnya, ini enak banget. Seperti ini, teman-temannya ya. Kita susul dulu guys.
Oke, jadi ini tuh adalah eliminasi teman-teman ya. Jadi kita tuh harus menyusul orang di depan kita selama 20 detik. Kalau enggak kita tuh bakal dieliminasi. Kalau selama 20 detik kita tuh enggak menyusul lawan di depan kita teman-teman ya. Jadi intinya kita punya waktu 20 detik untuk mengejar lawan-lawan yang ada di depan. Nah, seperti ini guys ya. Oke. Kita akan susul di tikungan ini guys. Wih. Mantap. Langsung ambil sebelah kanan, rem dikit, langsung ambil sebelah kiri lagi guys. Oke. So far yang gue rasakan memang nggak ada masalah sama sekali ya, karena dari awal beli juga untuk iPad 9 ini tuh gue bisa bilang aduh worth it banget teman-temannya, dengan harga yang udah sangat-sangat murah bagi gue secara pribadi, tapi untuk kualitas yang ditawarkan itu nggak main-main loh teman-temannya. Oke. Oke guys, hampir menang teman-temannya. Oke guys, jadi ini kita udah kelar mainnya teman-temannya. Jadi so far kalau untuk main game sih sebenarnya enak-enak aja. Gua pernah tes Genshin Impact di iPad 9 ini. Bisa dimainkan jalan-jalan aja, nggak ada yang namanya patah-patah. Tapi gue bisa bilang nggak sesemut kalian pakai iPad yang lebih fleksib teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai iPad yang lebih tinggi kelasnya daripada iPad 9 ini, kalian bisa ngerasain sedikit perbedaan. Karena untuk Genshin Impact di iPad 9 ini bisa dimainkan, tapi dia nggak smooth banget teman-teman, lancar-lancar aja. Tapi kalian bisa ngelihat perbedaannya kalau di compare dengan iPad yang lebih tinggi ya speknya teman-teman ya. Oke guys, jadi bagi gue secara pribadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaannya iPad OS 17.03 dengan 17.02 teman-teman. Jadi yang gue rasakan itu adalah mungkin ya dia lebih menambah security update aja teman-teman. Karena memang pas pengen diinstal Apple sendiri hanya menjelaskan ini tuh hanya untuk security update dan bugs-bugs kecil yang ada teman-temannya. Tapi bagi gue secara pribadi ya tidak ada masalah sih di iPad OS yang terbaru ini teman-temannya. Nah, gue sejujurnya beli iPad 9 ini dari awal itu gue nggak nemuin namanya masalah teman-temannya. Jadi walaupun iPad 9 ini diinstal iPad OS 17, gue tidak menemukan suhu panas yang berlebihan. Kalau di iPhone kan diinstal diinstal iOS 17 kan panasnya timbul tuh di semua device overheat. Tapi kalau untuk di iPad itu panasnya ada tapi nggak lebay, nggak berlebihan, dan masih santai-santai aja teman-teman ya. Nah, untuk performa sehari-hari itu masih oke banget, dipakai buat nonton oke, dipakai buat Procreate bisa, ngedesain bisa, Canva bisa, gue mau ngedit video di CapCut bisa, di VN bisa, main game santai juga bisa, aman-aman aja. Dibawa kerja untuk buka Google Sheet, buka WhatsApp web itu juga masih bisa-bisa aja. Buka Grab Merchant, buka Gmail untuk kerjaan itu semua lancar-lancar aja. Pakai Pinterest buat cari-cari ide dan ya referensi untuk desain-desain itu juga masih bagus-bagus saja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya untuk iPad 9 ini masih sangat-sangat bagus di iPad OS 17.03. Dan buat kalian yang pengen beli iPad 9 tapi masih ragu-ragu, gue bisa bilang ini adalah iPad yang paling worth it untuk sekarang teman-teman. Mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan itu masih bisa banget untuk pakai iPad 9 ini untuk kegiatan kalian sehari-hari teman-teman ya. Tapi kalau kalian adalah desainer grafis expert yang butuh kualitas spek tertinggi, iPad 9 ini gue bisa bilang udah nggak cocok lagi buat kalian teman-teman ya. Nah, sekian video gue kali ini guys. Semoga buat kalian user iPad 9 mendapatkan sedikit manfaat dari video gue yang sederhana ini teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.